Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa dengan ketakwaan kita akan mencapai kehidupan bahagia, karena kita semua sepakat bahwasanya al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan bahagia adalah keinginan dan harapan setiap manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan semua orang berusaha untuk bahagia, dan mereka menempuh berbagai macam cara untuk meraih kebahagiaan tersebut. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya al-hayatut thayyibah yang disebutkan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh
baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan berikan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan di dunia, di dunia ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya kebahagiaan atau al-hayatut thayyibah adalah sa'adatul qalbi, adalah kebahagiaan hati, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bukan kebahagiaan seperti yang dipahami oleh kebanyakan manusia, atau yang dicari oleh kebanyakan manusia, yaitu mereka mencari kebahagiaan dengan memuaskan hawa nafsunya, dengan berusaha membangun tempat tinggal yang mewah, atau menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah. Bukan kebahagiaan, bukan dengan hal-hal tersebut. Tapi kebahagiaan yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh para ulama kita, adalah kebahagiaan hati, ketenangan pikiran, dan ketentraman jiwa. Adapun kiat-kiat dan cara-cara agar kita mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah tentu sebagaimana yang kita bacakan di ayat tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syarat yang paling penting adalah beramal saleh dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan beriman yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bergantung, meminta, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu, yang kendali urusan ada di tangannya. Kalau kita bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu kebahagiaan akan kita dapatkan. Kiat yang kedua agar seorang mendapatkan dan meraih kebahagiaan adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian lanjutan ayat tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling bahagia di akhirat nanti, orang yang paling tenang pikiran mereka. Orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang paling lapang dadanya, paling siap menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Bahkan inilah jannatud dunia, surga dunia sebelum surga akhirat. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti berada dalam kenikmatan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ni'matud dunya wa ni'matul barzakh wa ni'matul akhirah. Nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah adalah nikmat dunia, nikmat di alam barzakh, di alam kuburan mereka, dan juga nikmat di akhirat nanti. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu basah lisannya dengan zikir kepada Allah, selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan selalu menjaga zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, dan segala aktivitasnya dipenuhi dengan zikir. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikri alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
orang-orang yang beriman dan hatinya tentram, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada salah seorang sahabatnya, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Karena orang yang selalu berzikir hatinya akan bahagia, akan hilang kegelisahan dari dirinya. Dan kapan seorang lalai dari berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah azza wa jalla, maka tidak akan ada ketenangan yang dia rasakan meskipun dia bergelimang dengan kenikmatan dunia. Karena Allah taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, jauh dari berzikir mengingat Allah azza wa jalla, maka baginya kehidupan yang sempit. Berikutnya, agar kita merasakan dan mendapatkan kehidupan bahagia, ketentraman jiwa dan ketenangan hati, yaitu dengan melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan, berusaha khusyuk dalam sholat kita, karena sholat akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar, akan melampangkan jiwanya, akan menghilangkan kegelisahannya. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan banyak bersabar dan juga dengan salat, dan sungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, segeralah qomat agar kita merasa tenang, merasa senang dengan ibadah salat. Karena tentunya dengan salat yang khusyuk kita bisa mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah azza wa jalla, dan tentunya tidak ada yang bisa menghilangkan semua kesulitan kita kecuali Allah azza wa jalla. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bahagia di kehidupan dunia ini dan tidak sengsara selamanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kiat berikutnya agar kita mendapatkan al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yaitu ridha, rela dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh istimewa urusan orang yang beriman. Inna sabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa inna sabatu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan dia apabila ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Juga dengan kita selalu puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, hati kita akan menjadi tenang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang bangun pagi aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan dia punya makanan pokok hari itu, maka seakan-akan semua kenikmatan dunia sudah diberikan kepadanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh senang, man aslama, siapa yang masuk Islam, siapa yang berada di dalam agama Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Juga agar kita bahagia, kita tidak selalu melihat orang yang diberi nikmat dunia yang lebih besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Unduru ila man huwa asfala minkum."
lihatlah kepada orang yang lebih sedikit nikmatnya daripada kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena itu akan menjadikan engkau tidak menghinakan, tidak menganggap remeh nikmat Allah kepada kalian. Karena betapapun kita menderita, maka lebih banyak orang yang lebih parah penderitaannya daripada kita. Kemudian kiat yang berikutnya, agar kita selalu berbahagia adalah berbuat baik kepada sesama manusia, selalu menolong orang lain, selalu memudahkan urusan orang lain, berusaha menunaikan hajat-hajat mereka. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya Allah senantiasa menyuruh kita berbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memulai dengan dirinya dan kemudian kepada para malaikatnya, kemudian menyuruh kita semua selalu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.